Teman-teman, selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan topik Injil Sinoptik. Dan video ini menjadi pengganti pertemuan kita kemarin yang harusnya kita laksanakan. Karena itu maka nanti di tengah-tengah penjelasan saya akan menyampaikan, melontarkan satu pertanyaan dan teman-teman harus jawab. Menjawabnya ditulis di kolom komentar, itu sebagai bukti kehadiran Anda. Sekali lagi, bukti kehadiran Anda adalah dengan menuliskan jawaban atas pertanyaan yang nanti saya sampaikan, ditulis di kolom komentar. Karena itu saya sangat berharap teman-teman mengikuti nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akan mulai dengan share screen, teman-teman. Oke, pernah nggak teman-teman ditanya kenapa sih Injil itu kok isinya beda-beda? Bahkan peristiwa yang sama diceritakan dengan cara yang berbeda. Injil kan ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mengapa isinya kok beda-beda? Padahal bahkan peristiwa yang sama diceritakan secara berbeda. Pertama, jawabannya, penulis Injil ini hidup di dalam masa yang berbeda. Matius, ini sinoptik ya, sinoptik Matius, Markus, Lukas. Di antara ketiga penulis Injil ini, hanya Matius yang generasi pertama, artinya sungguh murid Yesus langsung, satu di antara 12 rasul. Sementara Markus dan Lukas itu adalah generasi kedua, murid dari Petrus dan murid dari Paulus. Tentu ini menjadi sesuatu yang berbeda cara mengungkapkan. Dan yang berikutnya teman-teman, dan lebih penting daripada itu sebenarnya adalah ini. Penulis suci, Matius, Markus, Lukas, itu menulis Injil berdasarkan inspirasi Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus. Bahkan Theophilus dari Antioquia mengatakan bahwa mereka itu pembawa-pembawa Roh Kudus. Artinya apa? Artinya ini adalah pengalaman iman personal, pengalaman relasi dia dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus secara personal, karena secara personal tentu berbeda-beda. Nah, walaupun ini berbeda, Dei Verbum, Dei Verbum, DV itu Dei Verbum. Dei Verbum itu dokumen Konsili Vatikan kedua yang isinya bicara khusus mengenai Alkitab, mengenai Sabda Allah. Nomor 11 mengatakan, segala sesuatu yang dinyatakan oleh pengarang suci itu harus dipandang sebagai Sabda Allah. Jadi ini peneguhan, penegasan dari konsili. Nah, berikutnya teman-teman, seperti tadi itu alasan yang kedua ya. Alasan yang pertama tadi apa? Alasan yang pertama bahwa penulis itu hidup dalam era yang sangat berbeda. Lalu yang kedua, ini adalah pengalaman personal akan Allah. Pengalaman iman atau pengalaman akan Allah secara personal yang digerakkan oleh Roh Kudus, maka berbeda-beda. Dan yang ketiga, kitab suci itu kan pewahyuan Allah. Allah menyatakan dirinya dengan kata-kata manusia. Jadi kalau Allah menyatakan dirinya dengan kata-kata manusia, maka ini tentu berbeda-beda. Cara menyampaikannya itu berbeda-beda. Cara saya menyampaikan dengan cara Mas Ari, dengan cara Mbak Kristi, dengan cara Mbak Nancy itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi latar belakang, dipengaruhi cara cara berpikir. Hal yang sama diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda karena menggunakan bahasa kata-kata manusia. Jadi ada tiga alasan itu. Poin yang kedua, Allah itu Immanuel. Ini mendasari seluruh pernyataan atau seluruh kitab suci sebenarnya. Nggak hanya perjanjian lama, nggak hanya sinoptik. Jadi Allah itu menyertai manusia, hadir di dalam diri manusia. Itu namanya Allah Immanuel. Nah, Allah Immanuel itu dinyatakan, diceritakan oleh para penginjil dengan cara yang berbeda-beda. Saya bisa rumuskan dalam bentuk yang lain. Artinya begini, cara Allah menyertai manusia, cara Allah hadir di dalam diri manusia itu caranya berbeda-beda. Tapi semua sama, yaitu Allah itu Immanuel. Ini Matius bab 28 ayat
20 mengatakan aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi bagaimana Allah menyertai manusia sampai akhir zaman? Caranya itu berbeda-beda. Diungkapkan dengan oleh penginjil juga berbeda-beda. Nah, engkau manusia yang menyangka bahwa engkau sendirian, engkau tidak sendirian. Allah ada. Allah ada bagimu. Nah, ini Immanuel ya teman-teman ya. Orang yang mengerti kitab suci dan memahami bagaimana Allah menyertai dirinya, tidak bisa lain kecuali apa? Membantu orang lain. Maksudnya begini. Bagi kita yang mengerti kitab suci, bagi kita yang memahami, bagi kita yang mengimani bahwa Allah itu menyertai Anda, menyertai saya, tidak ada cara lain kecuali apa? Saya akhirnya membantu orang lain. Jika orang lain itu mengalami kesulitan. Maka boleh disebut begini. Kalau orang itu tidak mempunyai kepedulian kepada orang lain, dia cuek, bahkan maaf nih, dia antipati, dia bermusuhan. Jelas banget orang itu tidak mengalami bahwa Allah itu hadir di dalam dirinya. Orang itu tidak mengalami Allah menyertai dirinya. Orang itu tidak mengalami bahwa Allah ada untuk dirinya gitu. Nah, semoga teman-teman paham untuk hal ini. Nah, berikutnya, teman-teman, pribadi ilahi, Allah itu pribadi ilahi, tidak mungkin diungkapkan secara sempurna oleh bahasa manusia. Maksudnya begini, mungkin nggak ya? Yang tidak sempurna itu mengungkapkan sesuatu yang sempurna kan nggak mungkin. Bahasa manusia itu sempurna nggak sih? Enggak, banyak keterbatasan. Banyak hal yang tidak bisa dirumuskan dengan bahasa. Tapi Anda merasakan, Anda mengalami, tapi Anda tidak mampu mengungkapkan dalam bahasa kata-kata itu. Saya yakin Anda pernah mengalami itu gitu loh. Nah, karena itu maka Allah yang begitu besar, Allah yang penyelamat, menyelamatkan manusia, itu terjadi dalam sebuah proses. Maksudnya begini, pemahaman Anda, pemahaman saya mengenai Allah yang begitu baik, begitu maha rahim, itu pasti mengalami sebuah proses. Tidak ujuk-ujuk Anda langsung mengerti gitu aja. Enggak. Sama, masing-masing penginjil itu kenapa berbeda-beda? Karena sebenarnya yang satu dengan yang lain mempunyai sudut pandang yang berbeda di dalam mengungkapkan pengalaman keselamatan itu gitu loh. Karena itu maka satu dengan yang lain sangat saling melengkapi. Semua peristiwa akan kita hadapi dengan sabar dan ini mendidik iman. Allah mengungkapkan dirinya melalui proses yang sejarah dan inilah pelatihan rohani yang sesungguhnya. Maksudnya begini, ketika seseorang tidak bisa memahami kerahiman kebaikan Allah pada saat dia mengalami sebuah petaka, mengalami derita, nah saat itulah sebenarnya ada sebuah proses pendidikan iman, proses pelatihan rohani bahwa yang namanya sejarah Allah menyelamatkan saya itu melalui sebuah proses. Kalau saya ngomong proses ini butuh waktu gitu, butuh waktu itu. Nah, ini semoga Anda paham. Karena itu maka setiap Injil itu saling melengkapi. Karya keselamatan Allah yang adalah misteri-misteri itu begini. Karya keselamatan Allah itu kan tidak bisa dipahami secara sempurna, secara lengkap dalam waktu sesaat blak gitu. Seperti tadi slide sebelumnya. Ini proses. Karena itu maka ini menjadi misteri. Karya keselamatan tidak bisa dipahami seluruhnya pada bagian yang tidak bisa dipahami. Ini namanya misteri. Dan itu menjadi milik kita. Nah, hanya orang yang bisa memahami sesuatu yang misteri sebagai sesuatu yang memahami sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan, tidak bisa dipahami, tapi dia mengimani. Itu orang yang mempunyai sebuah intimitas, relasi kedekatan dengan Allah. Saya yakin misalkan Mas Ari mempunyai relasi yang begitu dekat dengan istri. Walaupun ada perkataan, ada sikap istri yang tidak bisa dipahami. Tetapi karena intimitas itu maka Mas Ari percaya kepada istri. Nah itu sebenarnya. Karena itu maka orang-orang bijak yang disebut di dalam kitab suci itu sebenarnya bukan seorang filsuf, bukan pemikir teman-teman. Musa itu bukan pemikir, Abraham bukan pemikir, Ayub bukan pemikir, Daud bukan pemikir. Melainkan orang-orang yang apa? Mematuhi perintah Allah. Nah, Mazmur 119 ayat 100 mengatakan begini, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Orang bisa memahami firman Allah, misteri keselamatan,
Bukan pertama-tama karena apa? Dia mempunyai akal budi yang bisa memikirkan, memecahkan misteri itu. Bukan, tetapi dia percaya dan dia melaksanakan, dia taat kepada perintah Allah. Pada saat dia sudah mulai taat, manusia melaksanakan perintah Allah, Allah manusia takut akan Allah. Di situ hal-hal yang gelap, hal-hal yang tidak bisa dipahami bisa menjadi terpahami. Itu Santo Thomas Aquinas dan Mother Teresa yang mengatakan itu, teman-teman. Karena itu kitab suci atau Injil dalam hal ini bukan sebuah teori. Bukan sebuah teori, tapi melainkan hidup. Jadi Injil itu bisa disebut sebagai sebuah hidup. Hidup siapa? Hidup Allah di dalam diri Yesus Kristus. Karya Allah di dalam diri Yesus Kristus. Penderitaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kebangkitan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu membaca kitab suci sesungguhnya membaca bagaimana Allah yang hidup rela sampai mengorbankan semuanya untuk manusia. Kitab suci tidak memberi ulasan sistematis mengenai manusia dan Tuhan, bukan. Tetapi fokus kitab suci mengenai kehidupan itu sendiri. Kehidupan manusia. Allah yang hidup di dalam diri Yesus untuk menghidupkan manusia. Nah, karena itu maka setiap penginjil, teman-teman, saya mengulangi lagi, merefleksikan dari sudut pandang yang berbeda, karena itu maka berbeda-beda. Ditujukan untuk jemaat yang berbeda-beda. Santo Agustinus mengatakan fides querens intellectus. Artinya begini, untuk memahami, untuk bisa paham, saya itu percaya dulu. Fides itu iman. Iman yang mengantar kepada pemahaman. Kalau saya percaya, maka saya akan bisa mengerti gitu loh. Kalau saya percaya, saya bisa mengerti. Ada kisah yang menarik dari kisah Agustinus. Ketika dia merenungkan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, kan dia tidak paham. Lalu dia jalan-jalan di sebuah pantai, dia melihat seorang anak kecil sedang membuat lubang kecil, lalu memindahkan air dari laut ke lubang itu. Lalu Agustinus bertanya, "Hai anak, apa yang kau lakukan?" Anak kecil itu menjawab, "Saya akan memindahkan air laut itu ke dalam lubang ini." Agustinus tertawa, "Bodoh sekali kau. Mana mungkin bisa lubang yang begitu kecil yang kamu buat menampung air yang begitu besar." Anak itu lalu mengatakan, "Itulah kamu. Otak kamu yang kecil mau menampung kemahakuasaan kebesaran Allah." Tiba-tiba anak itu hilang dan Agustinus sadar bahwa tidak mungkin dia memahami dengan inteleknya tentang kebesaran Allah dalam Tritunggal Maha Kudus. Maka dia mengatakan fides querens intellectus. Percaya dulu baru nanti akan paham. Lalu bagaimana sikap iman kita, teman-teman? Kita percaya. Karena kita percaya maka lalu dibaptis. Orang itu dibaptis karena percaya dulu. Dan dengan pembaptisan, orang belajar mengenai ajaran iman termasuk hari ini seperti ini. Supaya apa? Supaya semakin mengenal tentang Yesus secara lebih baik. Kalau kita mengenal Yesus secara lebih baik, maka kita akan memahami apa yang tidak terpahami. Nah, membaca Injil Sinoptik dan termasuk Yohanes itu untuk membuat hidup kita lebih dekat, relasi kita lebih intim dengan Yesus. Dan dengan demikian diharapkan supaya kita apa? Semakin mengenal Yesus, semakin memahami karya keselamatan. Hal yang tidak terpahami oleh akal budi akan dinyatakan kepada kita. Nah itu, afirmasi diri. Karena itu maka saya mengulangi penulis suci itu adalah pewarta, saksi hidup karya Yesus. Dan itu buah dari kedekatan dengan Yesus. Nah, saya akan bertanya kepada teman-teman di sini dan silakan ditulis jawabannya di mana? Di kolom komentar. Mengapa? Mengapa? Mengapa penginjil itu menceritakan peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda? Saya ulangi, mengapa penginjil-penginjil itu menceritakan kisah yang sama dengan cara yang berbeda-beda? Nah, tadi kan sudah ada jawabannya. Silakan teman-teman isi jawab di kolom komentar dan itu sebagai bukti kehadiran. Saya lagi kalau Anda nggak mengisi di kolom komentar, maaf ya, saya nggak akan nyatakan Anda hadir. Afirmasi diri yang kedua, kalau kita sebagai katekis, kita sebagai orang Katolik, itu mewartakan hidup karya Yesus. Itu mewartakan apa yang kita wartakan?
Sebenarnya yang kita wartakan adalah tentang kedekatan kita dengan Yesus. Kalau kita nggak dekat dengan Yesus, kita akan bisa saja keliru mewartakan Yesus. Yesus yang seharusnya kita wartakan begini, Anda wartakan begitu gitu. Maka menjadi penting sekali kedekatan dengan Yesus. Caranya sekali lagi bagaimana? Baca Injil. Caranya gimana? Baca Injil. Caranya gimana? Baca Injil. Nggak ada cara lain kecuali membaca Injil. Nah, kan gitu. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dan semoga ini bermanfaat dan tolong teman-teman memahami, menonton dari awal sampai akhir. Beberapa poin yang saya tegaskan lagi itu nanti akan saya jadikan untuk apa? Untuk soal asesmen akhir semester. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.